Mari berfirman buat kami semua, karena kami membutuhkan firman-Mu pada siang ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami gak bisa hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Mari berbicara buat kami semua. Sampaikanlah firman yang hidup dan berkuasa di tengah-tengah kami, supaya olehnya yang sakit disembuhkan, yang lemah menerima kekuatan dari Tuhan, yang hampir menyerah kala yang lemah hari ini dapat semangat baru, kekuatan baru, pengharapan baru dari firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Biar firman itu yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Firman yang bermanfaat untuk mengajar kami. Firman yang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kami. Firman yang sanggup membuka jalan di depan kami. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu yang kami perlukan. Itu sebabnya urapilah kami hari ini Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Karena kami sadar kalau Tuhan tidak mengurapi kami, maka apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu hanya sebuah pengetahuan yang hanya mengisi pengetahuan kepala kami semua. Tapi kalau firman-Mu diurapi oleh Roh Kudus, kami percaya firman-Mu itu akan menjadi sebuah revelation, menjadi sebuah pewahyuan yang akan mengubahkan kami semua. Bagi-Mu segala kemuliaan pujian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Baik, puji Tuhan, saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas dalam kebaktian pertama. Tentu saya tidak akan mengulang apa yang saya bahas dalam kebaktian pertama tadi. Nanti saudara yang tidak hadir, saudara bisa mengikutinya dalam channel YouTube gereja saudara. Tentu pasti direcord ya, sudah direkam ya. Saudara bisa sampaikan itu bahwa dalam kebaktian pertama tadi saya membahas tentang perjalanan, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bahwa hidup kita itu bukan jalan-jalan, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Coba bilang dulu sama-sama, hidup ini bukan jalan-jalan. Ada banyak orang salah memahami, dia pikir bahwa hidup ini jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu kita cuma senang-senang. Hidup itu bukan jalan-jalan, hidup ini adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya masuk di dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan dalam perjalanan ini Tuhan punya tujuan. Katakan sama-sama, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan buat kita bukanlah sebuah tempat yang namanya sorga. Karena berabad-abad lamanya kekristenan kita terjajah dengan teologi barat yang mengajarkan atau mendoktrinasi kita bahwa tujuan daripada kekristenan itu adalah mati masuk sorga. Saya tidak ingin bilang sama saudara bahwa kita tidak akan ke sorga. Jangan salah dengar. Bahwa saya percaya sorga itu ada. Saya percaya kita akan ke sorga kalau kita mati hari ini. Saya mati hari ini. Saya bersama dengan Yesus di sorga. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, mati masuk sorga itu bukan tujuan sebenarnya. Itu akibat daripada kekristenan kita. Tujuan daripada kekristenan kita itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itulah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak awal buat kehidupan manusia. Waktu dia ciptakan manusia, dia tetapkan tujuan itu dari sejak awal. Dan sudah bisa dapatkan dalam Kejadian pasal 1:26. Bahwa dari sejak awal Tuhan mau supaya manusia itu hidup serupa dan segambar dengan dia. Supaya manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah bumi ini. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkepentingan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkepentingan untuk saudara dan saya bisa sampai kepada tujuannya. Jadi Tuhan itu bukan tipikal, gini loh, Tuhan itu bukan tipikal seorang yang atau pribadi yang begini. Menyuruh kita ke suatu tempat atau menyuruh kita melakukan sesuatu lalu dia biarkan, enggak. Tuhan bukan tipikal yang seperti itu. Kalau Tuhan kita menetapkan tujuan dari hidup kita dari sejak awal. Supaya dalam keserupaan dengan Tuhan, dalam gambar dan rupa Tuhan manusia bisa berkuasa. Tuhan itu ingin memastikan juga bahwa kita bisa sampai kepada tujuan itu, kepada maksud Tuhan itu. Dia gak pernah biarkan kita. Nah itu sebabnya dalam perjalanan ini kemudian
Itu yang saya bilang tadi, hidup ini bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan cuma senang-senang dan tidak perlu tujuan. Tapi karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, dia punya tujuan, Pak. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan Tuhan ini, Tuhan akan lakukan apapun dalam kehidupan kita. Alkitab bilang dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia ingin memastikan saudara dan saya bisa sampai kepada tujuannya. Apa tujuan kita? Tujuan kita bukan sebuah tempat yang namanya sorga. Tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita bisa memerintah bersama dengan dia. Saya nggak akan ulangi lagi khotbah itu. Nanti saudara cek aja di YouTube saudara. Nah, saya mau masuk kepada dalam kebaktian ini, kepada poin saya dalam kebaktian kedua ini adalah bahwa dalam perjalanan ini kemudian Tuhan menyiapkan dan menyediakan fasilitas buat kita. Fasilitas ini disediakan untuk memastikan bahwa saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Itu yang saya bilang, Tuhan kita bukan Tuhan yang biarin kita. Dia kasih tujuan, terus dia biarin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tipikal lepas tangan. Kasih tahu samping kanan, dia bukan tipikal Tuhan yang lepas tangan gitu. Kalau orang bisa gitu, Pak, tolong ke sana Pak. Terus dia nggak bikin apa-apa. Nah, Tuhan kita bukan tipikal yang begitu. Tuhan kita yang menetapkan tujuan dari sejak awal buat kita. Lalu dia ingin memastikan kita sampai kepada tujuannya. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuannya, dia tahu kita akan mengalami hambatan-hambatan dalam perjalanan ini. Kita akan mengalami rintangan demi rintangan. Ada banyak hal yang bisa menggagalkan kita. Ada banyak hal yang bisa menghentikan langkah kita. Ada hal yang bisa mendistract kita. Ada hal-hal yang bisa mengganjal dan membuat kita kandas dalam perjalanan kita. Itu sebabnya Tuhan tidak lepas tangan. Dia nggak tinggal diam. Dia siapkan kepada kita fasilitasnya. Nah, saya mau supaya saudara tidak salah paham. Fasilitas bukan tujuan. Saya ulang sekali lagi. Fasilitas bukan tujuan. Fasilitas cuma alat bantu. Fasilitas cuma sesuatu yang disediakan supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Itu sebabnya jangan kejar fasilitasnya. Jangan jadikan fasilitas tujuan. Jangan jadi orang Kristen yang kebolak-balik gitu. Tujuan adalah tujuan, fasilitas adalah fasilitas. Yang saudara perlu kejar adalah tujuan. Yang saudara perlu capai adalah tujuan. Fasilitas disiapkan cuma untuk supaya saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Apakah penting? Penting dong. Karena fasilitas ini disediakan supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita apa? Serupa dan segambar dengan dia. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu maksudnya apa? Kita punya cara hidup, kita punya kualitas, kita punya karakter sifat Kristus dalam hidup kita. Itu tuh maksudnya. Jadi kejar itu dalam hidup saudara, bukan yang lain. Jadi jangan sampai saudara jadi Kristen yang salah arah, yang kehilangan arah. Tadi pagi saya singgung bahwa gini, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, itu buku bagus banget, buku udah lama tapi powerful menurut saya. Kalau sudah belum punya, carilah buku itu, karena buku ini bagus banget. Bahwa dia berkata gini, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian, tetapi hidup yang tanpa tujuan. Jadi jangan sampai kesan kita salah arah, kita mengejar yang bukan tujuan dari Tuhan. Bahwa kita akan ke sorga, yes. Kalau saudara mati hari ini, saudara punya juru selamat yang namanya Yesus, kita masuk sorga. Tapi masuk sorga bukan tujuan kita harusnya. Masuk sorga cuma akibat dari kekristenan kita. Tujuannya adalah dia mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita bisa berkuasa dan bisa memerintah bersama dengan dia. Nah, saya akan masuk kepada apa fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa,
Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus ayat 3. Mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Katakan sama-sama, bagian yang terbesar. Kalau bagian yang terbesar ini apa nih namanya nih? Mayoritas, Pak. Bagian yang terbesar dari mereka. Siapa mereka di situ? Siapa yang dimaksud dengan mereka di situ? Yang dimaksud mereka di situ adalah bangsa Israel tentunya. Jadi Paulus menulis kepada kepada jemaat di Korintus, dalam suratnya dia menggambarkan, dia mengambil contoh perjalanan bangsa Israel di Perjanjian Lama untuk kemudian dijadikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran dari perjalanan kekristenan kita di Perjanjian Baru. Itu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud dengan mereka di situ siapa? Bangsa Israel. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat yang telah mereka perbuat seperti yang mereka telah perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi saudaraku, kesibukan orang Israel terbanyak di padang gurun adalah kuburin orang mati, saudaraku. Sekali mati 23.000, sekali mati 30.000, itu banyak banget, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kesibukan mereka tiap hari di padang gurun nguburin orang mati. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka. Siapa mereka di situ? Bangsa Israel. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Katakan sama-sama, sebagai contoh. Jadi apa yang ditulis di Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang bangsa Israel itu adalah contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara, apa yang ditulis di Perjanjian Lama dalam Alkitab kita tentang bangsa Israel, itu jadi contoh dan peringatan buat kita. Itu jadi warning buat kita. Hey, yuk kita belajar dari bangsa Israel. Jangan kita jadi seperti bangsa Israel. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan dari Mesir. Lalu Tuhan bawa mereka masuk dalam sebuah perjalanan, kan? Nah, perjalanan ini punya tujuan. Tujuannya adalah tanah perjanjian. Tapi sayang, bagian terbesar dari bangsa Israel kandas. Bagian terbesar dari bangsa Israel gagal. Terganjal di tengah jalan. Kenapa, saudaraku? Karena banyak hal tadi kita sudah bicara. Karena mereka bersungut-sungut, karena mereka memberontak, karena mereka menyembah berhala, mereka mencobai Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini, kata Paulus, ditulis untuk jadi contoh dan peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Oke, berikut ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Kalau kau merasa kuat hari ini, hati-hati. Karena ada banyak hal yang bisa mengganjal saudara dalam perjalanan ini. Kalau sudah nggak hati-hati. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 13, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia ingin memberitahu kepada kita, hey, Tuhan bawa kita masuk dalam sebuah perjalanan bersama dengan Dia. Dan dalam perjalanan ini Tuhan mau kita sampai kepada tujuan kita. Nah, Dia mengambil kemudian ilustrasi atau analogi tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi perjalanan bangsa Israel itu ditulis di Alkitab untuk menjadi contoh dan peringatan buat kita. Kita perlu belajar dari mereka bahwa itu yang saya bilang tadi, dalam proses perjalanan ini Tuhan ingin memastikan kita ada sampai kepada tujuan kita. Saya nggak akan membahas tentang ganjalan-ganjalan yang bisa mengganjal saudara dalam perjalanan, tapi kebaktian ini saya mau fokus kepada apa fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita untuk memastikan dalam perjalanan ini kita bisa sampai kepada tujuan gitu loh. Karena Tuhan punya kepentingan itu. Tuhan mau saudara saya sampai kepada tujuannya, kepada maksudnya. Apa maksud dan tujuannya? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita bisa berkuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, untuk sampai tujuan itu, Tuhan gak biarin kita. Dia kasih fasilitasnya buat kita. Fasilitas yang pertama yang Tuhan kasih buat kita, kalau sudah baca dari ayat 1 sampai 13 itu saya menemukan ada 3 fasilitas di situ. Yang pertama fasilitas yang Tuhan berikan adalah Dia menyediakan kepada kita tuntunan dan penyertaannya dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan memberikan fasilitas dalam perjalanan ini untuk memastikan saudara saya bisa sampai kepada tujuan Tuhan adalah Dia menyiapkan dan menyediakan kepada kita tuntunannya dan perlindungannya, penyertaannya buat kita. Jadi Dia bukan hanya menyertai kita, Dia bukan hanya melindungi kita, tapi Dia juga menuntun kita. Jadi tuntunan, perlindungan dan penyertaan ini Tuhan siapkan dalam hidup kita. Nah, dalam konteks perjalanan bangsa Israel, Paulus mengambil contoh seperti perjalanan bangsa Israel kan. Dia katakan apa? Bangsa Israel ini dituntun oleh tiang awan, Pak. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana caranya bangsa Israel ini bisa jalan sampai ke tanah perjanjian? Waktu itu gak punya kompas, Pak. Dulu belum ada Google Map. Belum ada WhatsApp, belum ada. Bagaimana caranya mereka bisa sampai? Tuhan kemudian menyediakan kepada mereka yang namanya tiang awan, tiang api. Tiang awan itu kalau siang hari dia, tiang awan. Kalau malam dia berubah tiang awan itu jadi tiang api. Nah, kenapa begitu, Pak? Nanti saya jelaskan kepada saudara. Tapi inti yang saya mau beritahu adalah gini. Tiang awan, tiang api itu adalah simbol daripada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Untuk apa Tuhan hadir di tengah mereka? Untuk menyertai mereka, untuk melindungi mereka. Tapi juga bukan sekedar menyertai dan melindungi mereka. Tuhan mau menuntun bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa sampai kepada tujuannya. Amin. Jadi kalau tiang awan ini bergerak, bangsa Israel mesti bergerak. Bongkar tenda mereka, beresin tenda mereka, mereka berkemas, mereka ikutin tiang awan berjalan. Nah, ketika tiang awan ini berhenti di satu tempat, mereka harus berhenti juga, mereka membangun tenda di situ lagi. Jadi mereka bergerak itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api, Pak. Nah, kenapa tiang awan? Karena padang gurun, Pak. Saya baru kembali dari Israel, tadi saya cerita sama Pak Purba. Akhir Agustus saya ke sana, saudaraku, itu panas banget, saudaraku. Jadi ini bukan waktu terbaik untuk kita ke Israel sebenarnya, ke Yerusalem. Panasnya bisa 41 derajat, Pak. Ini saya lagi dalam tahap pemutihan lagi nih, saudaraku. Sana saya gosong, saudaraku. Waduh, berat, panas banget, saudara. Nah, saya mau beritahu sama saudara, padang gurun, Pak, itu tempat yang paling gak enak, Pak. Kalau siang panasnya minta ampun, saudara. Dan dia kalau malam dia berubah menjadi dingin sekali, saudara. Jadi ini cuaca ekstrim. Nah, kenapa tiang awan? Kenapa kalau siang jadi tiang awan?
Jadi supaya dia memberi perlindungan. Jadi bangsa Israel tidak kepanasan, Pak. Itu hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya lewat tiang awan ini, dia bukan hanya memberi penyertaannya, dia menyertai umat Tuhan, tapi dia juga memberi perlindungan kepada umat Tuhan. Supaya bangsa Israel nggak kepanasan kalau siang. Nah begitu malam dia berubah jadi tiang api. Kenapa tiang api, Pak? Karena dingin. Makanya ada tiang api yang memberi kehangatan buat mereka. Jadi mereka nggak mati kedinginan. Selain memberi penerangan buat mereka. Artinya gini, bahwa lewat tiang awan, tiang api ini Tuhan mau menuntun bangsa Israel. Tuhan mau menyertai bangsa Israel. Tuhan mau melindungi bangsa Israel. Jadi intinya adalah begini, saudara. Dalam perjalanan ini, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan untuk kita bisa sampai kepada tujuan, Tuhan menyiapkan sebuah fasilitas buat kita. Apa itu? Dia menyiapkan kepada kita tuntunannya, penyertaannya, perlindungannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah sayang sekali, terbanyak dari kita hari ini, kita nggak mau dituntun Tuhan. Kita mau disertai Tuhan, tapi kita nggak mau dituntun Tuhan. Betul apa betul, saudara? Berapa banyak saudara yang mau ditolong Tuhan? Oh, nggak ada yang mau ditolong Tuhan ya? Saudara mau ditolong Tuhan? Kita amin, kita senang ditolong Tuhan. Tapi berapa banyak saudara yang mau dituntun Tuhan? Nah, itu dia. Nggak banyak kan Pak Purba? Banyaknya cuma mau ditolong. Ini bukan Kristen di sini ya. Bukan jemaat sini. Kalau jemaat sini dari wajah kelihatan mau dituntun Tuhan, Mbak. Tapi saya ketemu dengan banyak orang Kristen cuma mau ditolong Tuhan. Tapi nggak pernah mau dituntun Tuhan. Kita tuh kadang-kadang begini loh, kita dituntun dengan diri kita sendiri. Kita bikin apa yang kita mau sendiri. Nanti begitu udah hancur, udah berantakan, kita minta tolong Tuhan. Itu kita. Ntar kalau udah ditolong, kita gak mau dituntun lagi. Kita buat lagi apa yang kita suka. Kita lakukan semau kita yang kita mau. Ntar kalau berantakan lagi, kejedot lagi, benjol lagi, babak belur lagi, baru kita teriak minta tolong lagi. Tuhan tolong gak? Tuhan tolong. Tapi udah babak belur dulu kita. Kenapa sih kita begitu melulu kayak bangsa Israel? Karena saya pelajari gini, kita cuma mau ditolong tapi kita gak mau dituntun sama Tuhan. Padahal Tuhan mau siapkan kepada kita, Dia menyediakan kepada kita tuntunan. Saya berdoa buat saudara supaya saudara jadi anak Tuhan yang ngerti bahwa Tuhan dalam perjalanan ini Dia mau kita sampai kepada tujuan Tuhan buat kita. Dan untuk itu Dia menyediakan kepada kita bukan sekedar pertolongan, Dia bukan sekedar menyediakan perlindungan, tapi Dia menyediakan kepada kita tuntunannya. Jadilah orang Kristen yang gak cuma sekedar mau ditolong Tuhan, jadilah orang Kristen yang mau dituntun oleh Tuhan. Jadi orang Kristen yang dituntun ini gak gampang. Di dalamnya makanya butuh ketaatan kita. Butuh penaklukan diri kita kepada Tuhan. Jujur, kalau saudara lihat semua kehancuran-kehancuran hidup kita, itu terbanyak karena apa sih? Karena kita belajar jalan dengan tuntunan diri kita sendiri. Betul gak saudara? Padahal kalau kita ikut tuntunan Tuhan dahsyat Pak. Memang tuntunan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan buat kita. Yes. Tapi tuntunan Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang benar dan yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita gak mau. Kita lebih milih dituntun dengan Google. Kita lebih dituntun dengan nasihat para pakar. Saya tidak anti dengan pakar. Saya tidak anti dengan teknologi. Tapi seringkali kita mengambil keputusan. Kita buat pilihan untuk bisnis. Untuk apa lagi? Pekerjaan kita, pernikahan kita, hubungan-hubungan kita. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak muda yang memilih pasangan hidup. Hanya berdasarkan dituntun oleh medsos. Ya ampun. Saya kenal hari ini ada beberapa banyak anak Tuhan. Orang Kristen loh. Ketemu pasangan di medsos. Waktu kita konseling, gak berdoa. Mereka bilang ini bentuk kehendak Tuhan kita bisa ketemu di medsos. Kadang-kadang kita gak tahu apa-apa, kita main jatuh cinta aja, ini zaman medsos. Kita tuh lebih dituntun sama medsos daripada sama Tuhan. Ini yang saya beritahu sama saudara. Seringkali
tuntunan Tuhan kepada kita mungkin tidak menyenangkan. Tapi tuntunan Tuhan tidak pernah salah buat kita, betul gak saudara? Ada berapa banyak hari ini orang-orang yang investasi, nggak minta tuntunan Tuhan. Kita dengar apa kata teman kita dengar apa kata motivator, apa kata pakar, para ahli. Oh ini bisnis yang dahsyat ini. Wah Anda nggak rugi, ini akan cuan gede. Kita main asal aja saudaraku, investasi karena kita kepengen cepat dapat untung yang gede. Nah kita lupa bahwa gini, Tuhan mau tuntun kita, tapi kita seringkali abai, kita nggak peduli sama tuntunan Tuhan. Yang penting apa? Gua untung. Ini soalnya ahli udah bilang begini Pak. Dan terbanyak kita hancur di situ kan. Ada berapa banyak kan ini korbannya anak Tuhan, orang gereja Pak. Waktu kita mengalami kesulitan, keuangan, pinjol. Kenapa kita pinjol? Terjebak pinjol. Karena kita gak dituntun Tuhan. Kita dituntun sama medsos, kita dituntun sama teknologi. Begitu hancur foto kita, wah udah disebarin ke orang-orang. Wah ada yang sampai bunuh diri tuh gara-gara pinjol kan. Terus dari situ kita bilang, mana nih Tuhan? Oh, enggak, bukan salah Tuhan, salah kita. Kita membiarkan diri kita dituntun sama teknologi hari ini. Saya tidak anti teknologi. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara adalah gini, tuntunan Tuhan melebihi teknologi harusnya. Amin. Kita tuh kadang-kadang dituntun sama itu. Bahwa ini benar zaman teknologi. Ini zaman digital, zaman medsos. Saya ngerti. Tapi beri tempat buat tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Terbanyak kita hancur karena apa? Kita gak ikut tuntunan Tuhan. Kita ikut tuntunan yang lain. Saya berdoa buat jemaat ini. Kalau saudara mau sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara, ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Iya. Kalau Tuhan tuntun kita, dia gak pernah salah. Mungkin dia tuntun kita ke tempat-tempat yang gak asik, betul. Tapi percayalah, Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Ke tempat yang terbaik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, kata pemazmur. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Betul gak saudara? Ia menuntunku ke jalan yang bukan jalan yang menyenangkan kan? Jalan yang benar. Tuhan mau tuntun kita. Saya berdoa buat jemaat ini. Supaya saudara jadi jemaat yang bukan sekedar mau ditolong Tuhan. Tapi saudara jadi jemaat yang mau dituntun oleh Tuhan. Amin saudaraku. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Apalagi keputusan-keputusan besar dalam hidup saudara. Libatkan Tuhan, saudaraku. Amin. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu. Maksudnya apa? Ingat Tuhan. Utamakan Tuhan dalam setiap apa yang kita mau lakukan. Maka Alkitab berkata, ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudaraku. Ya. Fasilitas yang kedua yang Tuhan siapkan buat kita dalam perjalanan ini adalah Tuhan menyiapkan kepada bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun itu. Tuhan menyiapkan berkatnya, Tuhan menyiapkan penyediaannya, Tuhan menyiapkan mujizatnya. Jadi fasilitas yang kedua apa? Berkat, mujizat, dan penyediaan Tuhan. Di padang gurun Pak, makannya dari mana mereka? Itu padang tandus. Makannya dari mana mereka makan? Apa yang mereka bisa makan di padang gurun? Gak ada apa-apa. Mau nanam gak sempet Pak. Padang tandus gitu mau nanam apa Pak? Tapi Alkitab berkata bahwa dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, Tuhan setiap hari gak pernah lalai Tuhan. Tuhan buka langit. Tuhan kirim apa dari sorga saudaraku? Tuhan kirim mana Pak? Roti. Bangsa Israel tiap hari Pak. Bangun pagi-pagi Pak. Dia buka tenda. Mana itu udah ada Pak. Roti dari sorga udah ada buat mereka. Mereka gak perlu lagi bikin roti. Mereka gak perlu lagi nanam dulu. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Tiap hari Alkitab berkata Tuhan kirim mana roti dari sorga buat mereka. Tiap hari bangsa Israel lihat mujizat Tuhan Pak.
Buka tenda pagi-pagi bangun, mujizat udah ada Pak. Amin. Dan saudara tahu, mana itu tiap hari itu selalu baru. Nggak pernah Tuhan kasih mana kemarin buat bangsa Israel. Kalau udah siang nih, matahari udah siang, mana itu mencair Pak. Makanya bangsa Israel nggak pernah ngumpulin mana terlalu banyak. Kenapa? Karena bangsa Israel tahu, besok Tuhan pasti siapkan yang baru lagi. Jadi tiap hari bangsa Israel ngalami mujizat Pak. Ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Itu masalah makanan. Masalah minuman dari mana? Minum dari mana Pak? Padang tandus ini minum dari mana Pak? Tapi Alkitab berkata mereka minum dari batu karang. Musa sebagai pemimpin berkata kepada bukit batu, sentuh bukit batu keluar air Pak. Bangsa Israel bisa minum dari batu di padang gurun. Keren. Mau air dari mana Pak? Tapi Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan sanggup sediakan berkat buat bangsa Israel. Amin saudaraku. Ada yang sakit Pak? Ada yang sakit bangsa? Gak ada yang sakit. Alkitab berkata saudaraku, selama mereka menempuh perjalanan padang gurun, cuacanya ekstrim Pak. Tidak ada di antara mereka yang sakit Pak. Tuhan buat mujizat yang luar biasa Pak. Hari ini saya mau beritahu sama saudara, sama dalam perjalanan kita sampai kepada tujuan Tuhan. Tuhan menyediakan fasilitas kepada kita apa? Berkat dan mujizatnya. Amin. Tapi jangan salah, berkat dan mujizat ini diberikan Tuhan, disediakan Tuhan supaya saudara bisa sampai ke tujuan. Nah sayangnya banyak orang Kristen yang hari ini salah. Mereka tidak melihat berkat dan mujizat sebagai fasilitas. Mereka melihat berkat dan mujizat sebagai tujuan Pak. Sehingga yang terjadi gini, mereka kehilangan tujuan Tuhan. Mereka mungkin dapat berkatnya, mungkin mereka dapat mujizatnya, tapi mereka kehilangan tujuan Tuhannya. Kenapa? Karena mereka jadikan fasilitas Tuhan sebagai tujuan hidup mereka, tujuan kekesan mereka. Saya tidak anti dengan berkat. Saya tidak anti dengan mujizat. Saya percaya Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan pasti kerjakan mujizat dalam hidup saudara. Tapi saya mau beritahu dan saya ingin ingatkan saudara. Berkat dan mujizat bukan tujuan kita. Berkat dan mujizat adalah apa? Fasilitas. Perlakukan berkat dan mujizat itu sebagai fasilitas. Bukan tujuan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara diberkati, saudara ngalami mujizat, saudara sukses, saudara kaya, saudara ditolong Tuhan, saudara ngalami kesembuhan. Saudara tahu ini tujuannya apa? Banyak orang sorry to say, banyak orang Kristen, bahkan banyak orang ke gereja, tapi nggak pernah ngerti mereka diberkati untuk apa. Waktu mereka sukses, mereka sombong. Waktu mereka kaya, akhirnya mereka lupa Tuhan, lupa daratan. Anggap enteng orang. Kenapa? Karena kau gak pernah ngerti tujuan berkat itu apa. Saudara, saya mau ingatkan jemaat ini. Jangan sampai berkat akhirnya jadi jerat dalam hidup saudara. Jangan sampai mujizat akhirnya justru menjadi jerat yang membawa saudara miss dari tujuan Tuhan. Jangan salah. Berkat itu bisa jadi jerat loh. Kalau saudara nggak ngerti tujuan Tuhan buat saudara. Makanya bukan sekedar diberkati. Kalau saudara diberkati, sukses, kaya, banyak uang. Kasih arah dong buat tujuan, buat kekayaan saudara, buat sukses saudara. Banyak orang sukses nggak tahu arah. Saya nggak anti sekali lagi dengan sukses, dengan diberkati, saya nggak anti. Tapi gini, jangan sampai saudara kehilangan arah. Nggak punya arah. Sukses tapi angkuh. Sukses tapi ngeremehin orang, buat apa? Kaya tapi pelit. Pernah nggak saudara tanya, kenapa ya Tuhan berkati saya? Tanya saudara, kenapa saya sukses ya? Kenapa saya kaya ya? Tanya, kasih arah terus buat sukses saudara gitu. Supaya saudara nggak sok dalam kehidupan. Itu yang saya bilang, banyak orang kayak sukses, kaya, diberkati, tapi nggak serupa Kristus. Repot ini. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya diam memberi kesempatan sudah berpikir. Buat yang sukses hari ini, yang kaya, yang banyak uang, kasih arah buat kekayaan saudara. Amin. Yang sukses, yang belum, ya tunggu aja. Ini kan cuma fasilitas. Amin.
Kasih arah. Ingat, berkat dan mujizat bukan tujuan kita. Dia cuma fasilitas. Ketika saudara kehilangan arah dari perjalanan saudara bisa menjadikan berkat dan mujizat itu jadi jerat dalam hidup saudara. Makanya ada orang-orang yang kemudian diberkati tapi lupa daratan. Ngalami mujizat malah hilang. Enggak dong. Semakin saudara diberkati, semakin saudara sukses, semakin saudara ngalami mujizat Tuhan, semakin saudara menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu harusnya. Semakin saudara memberkati banyak orang, semakin saudara jadi berkat gitu loh. Semakin saudara rendah hati, semakin saudara murah hati gitu dong. Kasih arah saudara. Karena kekayaan saudara kalau nggak dikasih arah, zong satu saat, nothing, semua sia-sia. Saudara mau diberkati? Saudara percaya ada mujizat? Iya. Saya cuma mau beritahu sama saudara hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami sebuah kesulitan yang luar biasa. Mungkin sakit, penyakit dan lain sebagainya. Saya mau beritahu ada mujizat yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan menyerah makanya. Jangan mundur. Ada orang waktu ngalami situasi yang sulit dia langsung ngomong gini. Udahlah gak pakai Tuhan-Tuhanan lagi lah. Buat apa saya sudah setia? Enggak. Pasti ada mujizat Tuhan yang disediakan buat kita. Dalam perjalanan ini saudara gak perlu ragukan. Tuhan siapkan yang namanya berkat dan mujizat. Amin. Tapi saudara mesti ngerti berkat dan mujizat ini fasilitas saja. Kasih arah buat dia. Berkat-berkat yang saudara alami, mujizat yang saudara alami harus membawa saudara kepada keserupaan dengan Kristus. Karena kalau enggak, gagal kita. Berkat bisa jadi jerat dalam hidup kita akhirnya. Yang ketiga, fasilitas yang ketiga. Ini fasilitas yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini. Fasilitas pertama apa? Saya ragu saudara lupa lagi. Tuh kan, baru 10 menit yang lalu. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih penyertaan, perlindungan dan tuntunannya. Bangsa Israel itu tiang awan, tiang api. Makanya kalau baca perjanjian lama itu dalam kacamata perjanjian baru. Kayak Paulus. Jadi ngerti kita. Kenapa ada tiang Tuhan mau kasih tuntunan. Buat bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa sampai kepada tujuan. Nggak hilang arah gitu. Bukan hanya tuntunan tapi di situ ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Fasilitas yang kedua. Tuhan siapkan dan sediakan berkat dan mujizat. Tiap hari Tuhan berkati bangsa Israel. Tiap hari Tuhan bikin mujizat dalam kehidupan bangsa Israel. Maksudnya apa? Supaya bangsa Israel semakin percaya kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin dibawa untuk berjalan bersama dengan Tuhan sampai tujuan gitu loh. Nah, ada fasilitas yang ketiga. Ini fasilitas yang saya percaya saudara suka banget dengan fasilitas ini. Yang suka katakan haleluya. Saudara belum tahu udah main haleluya aja. Saudara suka fasilitas yang ketiga ini? Fasilitas yang ketiga ini adalah masalah. Haleluya. Kurang haleluya kan? Fasilitas yang pertama apa? Tuntunan Tuhan. Yang kedua, berkat dan mujizat Tuhan. Yang ketiga, masalah. Persoalan. Makanya ayat 13 tadi bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Katakan sama-sama biasa. Jadi gak ada masalah saudara yang luar biasa, gak ada. Kasih tahu sebenarnya, masalah lu gak luar biasa lah, biasa-biasa aja gitu kan. Amin. Nah, kenapa masalah jadi fasilitas? Saya baru belajar perikop ini, saya mengalami begini, ternyata Tuhan izinkan masalah itu bagus. Jadi masalah ini merupakan fasilitas dari Tuhan untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Makanya masalah dalam bahasa Latin dipakai kata problema. Katakan sama-sama problema. Sudah tahu ya problema ya? Itu kan bahasa Latin yang menjelaskan tentang masalah, itu problema. Sudah tahu arti kata problema apa? Arti kata problema itu gini, dilempar ke depan. Katakan sama-sama dilempar ke depan. Udah gak kenceng, gak kompak lagi.
Dilempar ke depan. Dilempar itu enak nggak? Nggak enak. Sakit. Tapi dilemparnya ke depan, Pak. Supaya kita semakin dekat dengan tujuan gitu loh. Jadi hari ini kalau saudara mengalami masalah, saudara harus melihat masalah bukan sesuatu yang menghancurkan saudara. Saudara harus melihat masalah sebagai fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Lumayan Pak Purba amin, yang lain enggak sih Pak, lumayan sih. Jadi daripada enggak ada yang amin Pak. Kita tuh kadang-kadang melihat masalah sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Makanya kita coba lari, kita hindari. Makanya banyak orang lari dari masalah. Kita hancur dengan masalah. Kenapa? Karena kita tidak punya pandangan yang benar tentang masalah. Oh ternyata Alkitab ingin kasih tahu buat kita, masalah itu bagus. Katakan sama-sama masalah itu bagus. Kenapa bagus Pak? Karena arti masalah adalah dilemparkan ke depan. Supaya kita semakin dekat dengan tujuan, dengan sasaran. Kalau nggak ada masalah, agak lambat Pak. Dengan ada masalah, kita dilempar ke depan. Dilempar nggak enak. Tapi ke depan Pak. Saudara pernah beli pasta gigi enggak? Di supermarket? Enggak pernah, enggak apa-apa, saya cerita aja. Kalau saudara mau beli pasta gigi di supermarket, mereknya terserah saudara lah, ya kan? Karena kita enggak jual merek di sini kan, bukan itu. Bagaimana caranya saudara memastikan bahwa yang ada di dalam pasta gigi, kemasan pasta gigi itu benar-benar pasta gigi? Apa jangan-jangan di dalamnya saus tomat? Bagaimana caranya saudara bisa mengetahui bahwa yang di dalam kemasan pasta gigi yang saudara beli ini benar-benar isinya adalah pasta gigi asli, sejati, bukan saus tomat? Gimana caranya? Saudara buka penutupnya, saudara apa? Pencet, tekan. Waktu saudara pencet, saudara tekan, yang keluar apa? Yang keluar apa? Kalau yang keluar pasta gigi berarti asli yang saudara beli. Tapi kalau yang keluar saus tomat, wah saudara ketipu berarti. Cuma kemasannya aja pasta gigi, tapi dalamnya ternyata saus tomat. Saya mau nanya sama saudara, dari mana saya bisa tahu saudara ini di dalamnya Yesus? Saudara anak Tuhan kan? Di dalam saudara Yesus kan? Yesus apa iblis? Yesus ya? Nah saya tahu dari mana dalam saudara Yesus? Tekanan datang. Masalah datang. Itu kayak kita pencet kan? Pas lagi gitu. Waktu tekanan datang dalam hidup saudara. Masalah datang. Kesulitan datang. Penderitaan datang dalam hidup saudara. Seperti hidup kita tuh diremas, ditekan kan, dipencet. Yang keluar apa? Yang keluar apa? Kalau yang keluar setan. Berarti yang di dalam saudara setan memang, bukan Yesus. Yang keluar apa? Persungutan, ngomel, komplain. Berarti yang di dalam saudara bukan Yesus memang. Anda cuma kemasannya aja Kristen Pak. Di dalam Anda bukan Yesus. Dari mana saya tahu di dalam saudara Yesus? Tekanan perlu datang. Waktu tekanan datang yang keluar apa? Ucapan syukur. Yang keluar apa? Haleluya. Disalib Pak. Cus. Buka kaca. Hey! God bless you. Itu Yesus yang di dalam. Tapi kalau, setan. Itu berarti setan yang di dalam dia. Yang di dalam saudara apa? Yesus. Dari mana saya tahu Yesus yang di dalam saudara? Tekanan perlu datang. Waktu tekanan datang, yang keluar dari hidup saudara apa? Kepahitan. Yang keluar adalah persungutan. Bangsa Israel Pak, begitu tekanan datang, yang keluar persungutan. Berontak sama Tuhan. Makanya kandas mereka semua. Memang di dalam mereka gak ada Tuhan ternyata. Jadi itu yang saya bilang. Masalah itu bagus, katakan sama-sama bagus.
Kenapa bagus Pak? Karena dia datang sebenarnya untuk melayani kita loh. Lumayan Pak Purba, amin. Yang lain gak mau amin sih. Oh masalah itu bagus, karena dia datang untuk melayani saudara dan saya. Melayani apa Pak? Dia membantu kita untuk menunjukkan sebenarnya yang di dalam kita ini apa. Ada kualitas Yesus gak di dalam kita nih? Atau jangan-jangan yang di dalam kita bukan Yesus. Yang di dalam kita yang lain, dunia ini, yang dalam kita iblis mungkin. Produknya iblis. Makanya yang waktu ditekan yang keluar adalah kebencian. Yang waktu kita ditekan yang keluar adalah persungutan, omelan, caci maki dan lain sebagainya. Karena yang di dalam kita bukan Yesus. Tapi kalau yang di dalam kita berkualitas, Yesus yang dalam kita. Yang keluar juga produknya Yesus. Saudara mau masalah? Hari ini saya berdoa supaya saudara yang hadapin masalah pulang dengan sebuah perspektif yang baru hari ini. Saudara tidak melihat masalah dan tidak menyalahkan semua orang, situasi dan keadaan saudara. Saudara tahu, oh masalah ini bagus. Dia datang untuk melayani saya. Saya mesti mengeluarkan kualitas Tuhan. Saya mau nanya sama saudara. Bagaimana kualitas pengampunan bisa keluar dari hidup saudara? Bagaimana caranya? Bagaimana? Supaya saudara bisa mengeluarkan kualitas pengampunan, bagaimana caranya? Saya panggil saudara ke depan, saya doain. Sampai rambut saudara rontok. Atau sampai saudara rebah. Atau mental ke belakang 10 meter. Terus begitu saudara bangun. Wih haleluya, saya bisa mengampuni. Begitukah? Gimana caranya supaya kualitas pengampunan bisa keluar dari hidup saudara? Ada orang yang nyakitin saudara dulu. Kurang amin. Saudara bisa mengampuni tanpa disakiti? Ada nggak yang puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya menang, saya bisa mengampuni. Hebat Bapak ini. Begitu habis kesana, Bapak disakiti, dikhianati. Enggak, saya nggak pernah disakiti. Loh, kok bisa mengampuni? Enggak, itu kesaksian aja. Kan nggak enak kan begitu. Nggak ada yang begitu. Gimana caranya kualitas pengampunan kita bisa keluar? Mesti ada yang hianati kita. Sakiti kita, tusuk kita dari belakang. Katakan sama, tusuk dari belakang. Itu kalau mantan preman biasanya bahasanya gitu. Tikam, tusuk biasanya mantan preman itu kan. Biasa main tikam, main tusuk. Kalau mantan anak motor, mantan pembalap beda lagi bahasanya biasanya. Kita disalip di tikungan. Nah itu biasanya mantan pembalap atau mantan anak motor. Tapi kalau mantan tukang jahit beda lagi bahasanya. Bukan tikam, bukan disalib. Gue gak nyangka bro. Gue udah anggap dia kayak saudara sendiri. Waduh gue udah banyak buat baik sama dia. Dia gunting gue dalam lipatan. Itu biasanya mantan tukang jahit bahasa-bahasa begitu kan. Kalau tusuk dari belakang mantan apa? Preman. Biasa tusuk tikam biasa gitu kan. Kalau mantan anak motor, disalib di tikungan. Kalau mantan penjahit, digunting dalam lipatan. Tergantunglah kita latar belakangnya apa. Tapi intinya kan gini kan. Waktu kita dikhianati, waktu kita disakiti. Disitulah kualitas Kristus yang ada dalam kita bisa ketahuan. Ada apa enggak. Kalau dalam saudara Yesus, yang keluar pasti adalah pengampunan. Iya. Amin. Waktu saudara mungkin menghadapi situasi yang sulit. Yang mungkin saudara gak pernah harapkan sebelumnya. Semua rencana saudara mungkin berantakan, semuanya gagal total. Tapi saudara tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Ketahuan yang di dalam saudara itu Yesus memang. Amin. Jadi masalah itu bagus. Dia datang untuk menolong kita sebenarnya. Menolong apa? Dia menolong kita untuk mengeluarkan apa yang ada dalam kita. Yesus yang ada dalam kita. Kualitasnya yang ada dalam kita itu bisa keluar. Kita tuh jangan maulah dibohong-bohongin sama pendeta-pendeta yang mari maju saudara, yang mau sabar, yang mau lemah lembut, mari maju ke depan. Saya doain, saya kasih minyak urapan, terus begitu saudara roboh, bangun, wih saya sabar. Enggak lah, enggak ada yang begitu. Gimana saudara bisa sabar? Bagaimana? Ada yang ngejengkelin saudara dulu dong. Baru disitulah saudara dilatih untuk sabar. Amin. Iya. Ya pendeta bolehlah doain. Dia nolong kita, nolong untuk apa? Ya menguatkan kita gitu loh. Bukan tiba-tiba saya, mari maju, terima urapan kesabaran. Terus begitu kita bangun, dahsyat sabar. Enggak bisa gitu.
Kita tuh kadang-kadang senang yang begitu-begitu kan, kita ditipu-tipu kan mau. Enggak lah. Saudara wajahnya kurang. Jadi ayat terakhir ya. Ayat terakhir deh. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua. Supaya saudara tuh cerdas, jangan dibohong-bohongin aja sama pendeta yang suka-suka begitu kan. Itu kadang-kadang kan senang sama pendeta yang suka show off begitu kan. Mari maju yang mau terima urapan kesabaran, urapan murah hati. Aduh. Dioles-olesin minyak, paling ya saudara berubah sih, jidat saudara jadi basah minyak aja gitu. Gitu. Saya nggak anti ya dengan yang begitu-begitu ya. Cuma tolonglah saudaraku. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus ayat 4. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa maksudnya itu? Jadi serupa dengan Kristus itu. Jadi hari ini jangan lari dari masalah saudara. Hadapi masalah saudara. Hadapi masalah saudara dan keluarkan kualitas Yesus yang ada dalam saudara. Karena masalah adalah fasilitas yang Tuhan siapkan buat kita. Supaya kualitas Kristus semakin bertumbuh dan keluar dari hidup kita. Selamat menikmati perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Dan selamat sampai kepada tujuan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ada 3 fasilitas yang kita pelajari siang ini. Tuntunan Tuhan. Yang kedua, ada berkat dan mujizat yang Tuhan siapkan dalam perjalanan ini. Dan yang ketiga, masalah bagus. Kasih tahu sampaikan gitu, masalah bagus. Dan masalah kita biasa. Katakan sama-sama biasa. Jadi gak usah lebay lah suruhku. Ada yang masalah. Masalah saya luar biasa. Gak ada yang luar biasa bu. Masalah kita semua. Karena tidak mungkin Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup tanpa ada jalan keluar. Gak mungkin. Selalu kalau Tuhan izinkan masalah, dia selalu datang satu paket. Katakan sama-sama, datang satu paket. Satu paket dengan apa? Dengan jalan keluarnya udah ada. Ya kan namanya. Oke. Saudara. Ya kita datang sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata,
sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Apapun situasimu hari ini, apapun keadaanmu, Dia Tuhan yang punya kepentingan untuk kau sampai kepada tujuan. Dia sedang bekerja, Dia nggak diam, Dia ada buat saudara. Dia sertai hidupmu, Dia mau tuntun kita, Dia sediakan mujizatnya buat kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini, tapi biar Tuhan bicara buat umat-Mu di tempat ini. Bicara lebih kuat buat mereka, supaya apapun situasi dan keadaan mereka hari ini, mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak kandas Tuhan. Mereka tidak berhenti, karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang sanggup kerjakan mujizat dalam hidup mereka. Ada Tuhan yang tidak pernah biarkan mereka. Sesulit apapun situasi kami, seberat apapun masalah kami, Tuhan telah menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu hari ini, biar kami berjalan semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa.